Assalamualaikum sobat semuanya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga hari-hari Anda selalu menyenangkan. Amin. Mari luangkan waktu sejenak untuk menyimak kisah seorang pemabuk yang mendapatkan derajat tinggi di dalam surga sebab solawat. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua dan memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Tanqihul Qaul. Membaca solawat memiliki keutamaan yang tidak diragukan lagi. Banyak kisah menakjubkan yang dialami oleh ahli solawat. Nabi menjelaskan bahwa bacaan solawat yang dibacakan oleh umatnya akan dibalas 10 kali lipat. Sebagian ulama bahkan menegaskan solawat dapat menuntun seseorang menempuh jalan suluk. Solawat sebagaimana ayat suci Al-Quran bernilai pahala dengan membacanya, meski tidak mengerti kandungan artinya, berbeda dengan zikir-zikir yang lain. Ada satu kisah menarik berkaitan dengan keutamaan membaca solawat. Syekh Nawawi mengutip cerita ini dari sebagian kaum sufi. Diceritakan bahwa salah seorang tokoh sufi memiliki tetangga yang pemabuk. Kegemarannya menenggak minuman keras berada dalam taraf di luar kewajaran dan melebihi batas, hingga ia tidak bisa membedakan hari sekarang, besok atau kemarin. Ia hanyut dalam minuman keras. Pemabuk ini berulang kali diberi nasihat oleh sang sufi agar bertobat, namun ia tidak menerimanya. Ia masih tetap dengan kebiasaan mabuknya. Yang menakjubkan adalah saat pemabuk tersebut meninggal dunia, dijumpainya oleh sang sufi dalam sebuah mimpi. Ia berada dalam derajat yang luar biasa mulia. Ia memakai perhiasan berwarna hijau, lambang kebesaran dan kemegahan di surga. Sang sufi terheran-heran, ada apa gerangan? Mengapa tetangganya yang seorang pemabuk mendapat kedudukan semulia itu? Sang sufi bertanya, dengan sebab apa engkau memperoleh derajat yang mulia ini? Kemudian pemabuk menjelaskan ihwal kenikmatan yang dirasakannya. Si pemabuk berkata, حضرت يوما مجلس الذكر فسمعت العالم يقول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته وجبت له الجنة. ثم رفع العالم صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت صوتي ورفع القوم أصواتهم فغفر لنا جميعا في ذلك اليوم فكان نصيبي من المغفرة والرحمة أن جاد علي بهذه النعمة. Artinya, aku suatu hari menghadiri majelis zikir, lalu aku mendengar orang alim berkata, barang siapa bersalawat kepada Nabi dan mengeraskan suaranya, surga wajib baginya. Lalu orang alim tadi mengeraskan suaranya dengan bersalawat kepada Nabi. Aku dan jamaah juga mengeraskan suara seperti yang dilakukan orang alim itu. Kemudian Allah mengampuni kita semuanya pada hari itu, maka jatahku dari ampunan dan kasih sayangnya adalah Allah menganugerahkan kepadaku nikmat ini. Dari kisah singkat ini, memberi pelajaran kepada kita bahwa, sungguh luas ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Bisa saja si pemuda ini menjelang akhir hidupnya, dia bertobat kepada Allah dan Allah pun menerima taubatnya, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan diberikan derajat yang tinggi melalui solawat tersebut. Demikian keagungan dan kehebatan membaca solawat, hingga dirasakan manfaatnya oleh seorang pemabuk. Kisah tersebut terang saja bukan hendak membenarkan praktik mabuk-mabukan yang memang diharamkan dalam Islam. Cerita itu sekadar merefleksikan keistimewaan solawat yang bisa mengantarkan seseorang pada samudera kasih sayang dan pengampunan Allah. Semoga kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah untuk istiqomah membaca solawat dan diakui sebagai umat baginda Nabi.